Miss. Baik, kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, umur panjang sehingga masih diperkenankan untuk bertemu di ruang virtual ini dengan sehat walafiat dalam rangka mengikuti Rukol modul 2.3 sesi kedua Bapak Ibu ya. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dan marilah kita tetap berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum kita memulai kegiatan kita, sebaiknya ada salah satu dari Bapak atau Ibu memimpin doa kita untuk siang ini, tepatnya tanggal 26 September 2022. Bagaimana Bapak Ibu, siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Ya, Ibu Hasniati, silahkan Ibu. Terima kasih atas kesediaannya memimpin doa kita. Semoga doa-doa yang diucapkan Ibu Hasniati dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Silahkan Bu Hasniati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas izinnya untuk saya berdoa untuk kali ini. Baiklah teman-teman CGP hebat, Ibu Fasil yang sangat luar biasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai rukul hari ini, kita sebaiknya memohon memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabbal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan baddal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini Engkau ridhoi dan kami mendapatkan berkah di sisi-Mu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Hasniati telah memimpin doa kita bersama pada hari ini. Semoga Allah mengijabahnya dan selalu melancarkan segala urusan-urusan kita, baik pribadi kita maupun keluarga kita dimanapun berada. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya supaya kita melihat materi atau bagaimana breaking dulu baru buka es krim. Es breaking dulu di. Ya, supaya menari di atas menara. Siapa yang hafal Bapak Ibu? Marina menari di atas menara. Oke? Gimana Ibu Haji bisa diulang? Ya Bapak Ibu. Ulangi Ibu Haji. Marina, ini kan Marina. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menari. Iya, Marina menari
Di atas menara, Marina menari. Tapi siapa yang foto Kidi? Ayo ulangi satu kali lagi. Marina menari di atas menara, atas menara, Marina menari. Tangan dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ulang silakan satu kali. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ya, ulang. Ulangi. Nyambung. Nyambung. Oke, satu kali lagi Ya. Bu Sumarni. Marina menari atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, di screenshot satu kali. Terima kasih Ibu Sumarni ya. Kita lihat Memang luar biasa juga Sama itu Bu. kalau guru TK ada tong manis-manisnya. Ada tuh walaupun pahit-pahit. pahit. Lebih banyak Pahit-pahit kalau tidak mau berhenti menangis anak-anak. Beda kalau kelas tinggi itu Mau masuk menangis kelas Bu kurang Haji. nih. Nggak mau bisa mamanya. Iya, Bu. Dengan guru Iya, sabar betul. kalau guru TK Bu Haji, identik dengan guru sabar. Iya, betul. Baik Bapak Ibu, saya screen dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Ibu Haji. Sudah Ibu Haji. Terima kasih. Sudah berhamburan tepuk tangannya, tepuk tangannya Bapak Ibu, fitur komputer ya. Baik Bapak Ibu, ruang kolaborasi kita pada hari ini modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, sesi kedua praktik 2 JP kali 45 menit. Jadi bukan lagi 4 JP Bapak Ibu, sudah berkurang. Memang itu luar biasa yang kemarin, yang tadi pagi Bapak Ibu ya. Yang paling lama. Identitas modul, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, sesi pelajaran ruang kolaborasi 2, jumlah 2 JP, kompetensi yang dituju, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya yang dalam peningkatan kompetensi dan kematangan dirinya. Guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Guru penggerak terampil menetapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Apa tujuan umum modul? Yang pertama, memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka pengembangan kompetensi rekan sejawat. Selanjutnya, menerapkan praktek komunikasi pemberdayaan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Selanjutnya, melanjutkan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk pengembangan kompetensi rekan sejawat. Setelah ada tujuan umum, ada juga capaian khusus modul.
menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitas, dan training. Menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Mengaitkan antar paradigma berpikir dari prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Mempraktikkan 3 kompetensi inti. Coaching presences, mendengar, aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dari coaching. Mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Ya, aktivasinya ini Bapak Ibu ya. Skenario pembelajaran, ada penjelasan berkesempatan belajar, menjelaskan instruksi coaching, praktik coaching, pengisian lembar refleksi diri coaching, menyampaikan hasil refleksi diri coaching, batang praktik coaching, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, dan penutup dan doa. Kita dari tadi pembukaan Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan sejawat calon guru penggerak. Jadi pada hari ini tujuan yang kita mau capai tadi itu tujuannya secara keseluruhan Bapak Ibu di modul 2.3 untuk hari ini. Nah, ini tujuan yang kita mau capai. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kesepakatan belajar tetap kita mengingatkan Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu kesepakatan belajar kita pada hari ini? Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan. Siap Bu Haji. Tetap sepakatkah? Iya. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Ayo dong, kalau kesepakat, tepuk tangan Kak atau jempol Kak. Iya. Terima kasih Bagus Tika, Pak Lukman, Bu Sumarni, Bu Ade, Bu Pak Jupri, Bu Rostina, Bu Ade Wahyuni, Sumarni. Terima kasih banyak. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan ya. Selalu begitu teman berteman, selalu saling menghargai ya. Berpendapat setelah dipersilahkan. Iya, terima kasih Bu Murti. Berpartisipasi penuh dalam kegiatan diskusi kita Bapak Ibu ya. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Iya. Saya kira itu poin-poin yang harus kita selalu tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan, karena ini masalah kesepakatan belajar itu baru dilakukan pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya itu tetap kita belajar tapi ada aturan kelas ya. Jadi pertanyaan pemantiknya biar sebentar Bapak Ibu ya, karena ada di belakang. Tapi kalau pertanyaan pemantik sekarang, apa kira-kira yang biar 1-2 orang Bapak Ibu ya, yang mau menceritakan tentang review pembelajaran yang kita sudah pelajari.
yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ayo Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Admin sudah bergabung. Ayo Bapak Ibu, siapa? Bagaimana pembelajaran tentang coaching, ya? Yang kita sudah pelajari. Baik Ibu Hasniati, silahkan Ibu. Sudah raisen. Menyusul Ibu Murti. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan Ibu Haji. Saya sedikit berbicara tentang apa yang saya ketahui dari pembelajaran mandiri di modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Jadi saya bisa tahu dari pelajaran ini perbedaan antara coach, dan coaching, di mana coach itu adalah yang bertanya, sedangkan coach itu yang menerima pertanyaan, sedangkan coaching itu adalah percakapan antara coach dan coach. Kemudian ada yang namanya alur tirta ya. Jadi alur tirta ini adalah alur yang digunakan dalam coaching, di mana tirta itu memuat beberapa kepanjangan, yang mana T itu adalah memuat sebuah tujuan, kemudian I itu adalah identifikasi coaching, kemudian R itu adalah apalagi R itu lupa. R itu adalah Rencana. rencana. Nah, kemudian A itu adalah tanggung jawab. Kemudian kita juga coaching dengan menggunakan rasa, dan rasa juga mempunyai beberapa kepanjangan. Mungkin ada teman yang bisa memberikan argumen yang lebih lengkap, Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Siapa tadi yang kedua? Ibu Murti ya. Silakan Ibu Murti menyampaikan tentang pengetahuan yang sudah dimiliki tentang kegiatan coaching, apa itu coaching, coach dengan alur tirta, dengan coach sendiri. Ayo Bu. Anda terlempar Ibu Murti? Oke Bu Murti. Dengar di suara aku Bu Mur? Sepertinya terlempar-lempar Ibu Murti ini Bu. Keluar masuk dia Bu, udah bagus kayak jaringannya. Iya, sudah 2 kali itu sudah resen. Oke. Tuh ada lagi. Sudah masuk. Bagaimana? Sudah masuk ya? Oh, sudah masuk Ibu Murti. Silakan Ibu Murti. Apakah Ibu Murti mendengar suara saya? Kayaknya tidak didengar saya Murti, Bu Haji. Oh iya, Mbak. Ada Ibu yang lain mau Bu Rismati? Baik Bapak Ibu, kita lihat aktivasi sesi ruang kolaborasi 2 praktik ya Bapak Ibu ya. Instruksi untuk praktik coaching, kita perlu perhatikan praktik coaching dilakukan dengan model tirta. Praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dengan coach. Topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru
maupun pribadi dan topik yang sangat sederhana. Jadi kita perhatikan yang dibahas Bapak Ibu ya, kegiatan atau permasalahan itu yang ada di sekolah, bukan di sekolahnya orang lain, yang kita bisa selesaikan sendiri Bapak Ibu ya. Jadi terus masing-masing calon guru penggerak melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit ya. Berarti 15 menit kali 2 30 menit. Jadi kita lama di room sekitar 15 menit Bapak Ibu. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room ya. Salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Jadi hasil rekaman diunggah di LMS 2.3A5.3 unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 asesmen. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Siap Bu Haji. Jadi Bapak Ibu hasil rekaman tak itu sebentar, hasil rekaman sebentar direkam dan itulah hasilnya dimasukkan dalam LMS di modul 2.3A5.3 Bapak Ibu ya. Jadi sebentar dijadikan co-host ya atau saya sendiri yang merekam. Seperti tadi waktu pada yang di sesi 1 semua hasil rekamannya tapi belum langsung Bapak Ibu ya. Kalau rekaman itu biasanya kalau hanya sebentar waktunya bisa sebentar sore ada, tapi kalau waktu durasinya lama agak lama juga ya Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau diperjelas? Ya silahkan Ibu Murti. Iya Bu Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu Haji, kebetulan saya sudah pakai 2 provider di sini, sudah pakai 2 provider, tapi sinyalnya masih kurang bersahabat. Bagaimana sebentar misalnya Bu Haji, kalau misalnya kita sudah berganti, maksudnya sudah berbagi bor, bagaimana kalau misalnya sebentar saya off cam saja Bu Haji, supaya sinyalnya bisa ini, bisa enggak? Mute Bu Haji. Mute Ibu Haji, termute tabe. Lebih baik off cam saja. Bapak Ibu, kalau memang dikhawatirkan tidak muncul karena jangan sampai kita pertahankan open cam sementara kita terlempar. Nah, itu sebentar hasilnya akan dimasukkan ke dalam LMS sehingga kalau suara tak ada kan ada di gambar tak, dan Ibu admin sudah mengetahui bahwa bukan faktor kesengajaan untuk kameranya Bapak Ibu ya. Ya, begitu barangkali. terima kasih pencerahannya. Iya, terima kasih Bu Haji. Oh, itu sudah ada. Tidak apa-apa Ibu. Lanjutkan. Terima kasih banyak Ibu admin. Terima kasih pencerahannya. Karena mereka Ibu admin itu pasti tahu bahwa kita memang bersungguh-sungguh. Lihatlah kemarin 1 hari full tidak ada yang kata menyerah. Akhirnya kita mencapai suatu tujuan Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas segala pengertiannya. Terima kasih Bu admin atas segala bantuannya, senantiasa mendampingi kita semua. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Terima kasih. Amin. Bagaimana Bapak Ibu, kita lanjut? Lanjut Bu Haji. Iya. Bu Haji lanjut. Baik Bapak Ibu, kembali ke kelompok kita masing-masing. Dan tadi itu saya sudah kirimkan lewat chat Bapak Ibu ya. Apakah perlu saya kasih masuk lagi di room chat? Bagaimana Ibu Hasniati? Enggak usah Bu Haji, sudah jelas tadi di Termute Ibu Hasni. Ibu Hasni. Ini Ya, yang silakan. izin Bu Haji, izin. Sebentar kan kita mau merekam Ibu Haji. Ini yang direkam ini satu CGP saja, maksudnya kita tidak bertukar peran, satu saja yang jadi coach dan coach, atau kita bergantian merekam.
kalau semestinya harus bergantian merekam, karena jadi masing-masing jadi koce dan koci. Ya, siap. Lanjut Bu Haji. Ya, Raisen saya lihat Ibu Sumarni. Tapi Bu Haji, Ya. Abe ini kalau umpamanya masing-masing merekam Bu Haji, saya sudah coba kemarin merekam, saya pakai akun belajar Bu Haji, terlempar. Bagaimana itu Bu Haji? Begini, bagaimana Ibu Admin, tolong penjelasannya di runcet saja. Apakah masing-masing ECGP yang merekam saya jadikan co-host atau Ibu Admin saja? Bagaimana Ibu? Karena sinyalnya juga teman ada yang terputus-putus. Begini saja Ibu Di, biar saya saja yang merekam. Iya Bu Haji, kita saya merekam kemudian kita sebentar rekamannya. Jangan sampai saya jadikan co-host di situ sehingga terlempar. Saya sudah tidak tahu bagaimana itu caranya lagi memulai buat lagi pekerjaan untuk menyatukan hasil rekamannya. Oh iya Bu Haji. Baik Bapak Ibu, di ruang utama tetap kelompok 1 Bapak Ibu ya, supaya tidak saya sudah gampang menyusunnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 masing-masing ke roomnya ya Bapak Ibu. Kalau kita memerlukan di room chat, saya akan kirimkan. Kalau tidak, karena saya masing-masing saya sudah kirim ke WA dengan cek tadi Bapak Ibu. Siap. Siapa yang bagus? Siapa yang bagus signalnya ke Bapak Ibu? Pak Lukman, Pak Lukman mana Ki? Pak Lukman. Halo. Bagus sinyalnya tidak? Kita? Enggak hilang-hilang, Bu. Oh. Hilang-hilang semua. Oke deh. Enggak ada masalah. Nah, sekarang kita masing-masing ke room check-nya. Enggak ada masalah, nanti saya rekam saja. Nanti hasil rekamannya saya kirimkan, kita saja yang masing-masing masukkan di link Bapak Ibu ya. Siap Bu Haji, siap. Ya. Ibu Hardianti. Iya. Bisa jadi masuk di link yang dikirim sama Ibu Haji? Dulu kan. Kali saya juga masuk Bapak Ibu. Berarti kita break out saja dari sini Bu Haji. Kita masuk di room masing-masing. Iya. Keluar make Ibu Murti mengganggu nanti di rungku. Oh, Dede udah Cantika. Diganggu Mi. Gila nanti konsentrasi. Nggak bisa kayaknya Bos Neti. Bos Neti. Nanti. Iya. Bisa karena itu warna linknya itu masih warna hitam, tidak warna biru. Ya bisa Bu Haji, tapi Bu Haji. Iya, beda dengan yang Kelompok lain. 3. Beda dengan yang lain itu Kita warnanya warna kasih biru. spasi itu, kita spasi. Masih. Ini yang kelompok 3 Bu Haji tidak bisa masuk. Tunggu. Kelompok 3 ya. Nggak bisa Bu Haji, biar di spasi Bu Haji. Nggak bisa. Kelompok 3 ya. Nggak bisa Bu Haji. Iya. Iya Bu Haji ya. Tidak dibuka di dalam.
Maksudnya bagaimana, Dek? Mau jadi kasih spasi ini yang kelompok 3 supaya warna Disambung biru. Ibu Adi. Iya, kelompok 3 spasi HTTP. Ya, saya coba ini dulu, siapa tahu bisa juga. Di kolom lor tu jangan tak Pak Lukman. Atau kaki anu lor tu ke sana-sana kuntu mae. Kira kini kira juga Butika. Mbak, kikiri menapa cute. Agak. Pak Lukman, di mana kita Pak Lukman? Di sini mau. Kira ini Lika ini. Kenapa nalingnya Pak Lukman tidak? Tidak, itu bajunya kuliah, anunya, apa lagi? Foto profilnya kuliah di universitas mana? Ternyata masih ada di sini. Kepo. Keluar Ki Popi. Sudah minggu Pak Peter. Saya masih di sini, Kelompok minta 4. maaf, Ki, ganggu Ki, kelompok 1. Keluar minggu deh. Nah, suruh lagi pulang kurang Mana bosnya, Dik? Iya, saya di sini. Kiki minyak rantai Bu Anti. Masuk lagi kan? Iya. Maksudku saya yang dikirim Ibu ini yang saya klik. Baru-baru. Kemarin. Saya deh tidak masuk. Astagfirullah. Pak Jupri saya ikut temani. Pak Jupri. Keluar matematika. Iya deh. Keluar Madi, mungkin nanti. Tergangguan nanti sama Ibu Ade. Gak curhat Kak. Saya keluar depan di room 1. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 Bu Haji. Ini kelompok 3 Bu Haji. Kelompok 3. Hai Bu. Kenapa kelompok 1 keluar juga? Tidak Bu Haji. Ada Ibu Haji ada. Kelompok 1. Kita aku bilang enggak keluar kita. Oh keluar. Tidak. Kelompok 3. Aduh. Cocok. Oke. Ibu Hardianti belum keluar itu kah? Belum Pi, masih ada itu Ibu Anti. Languping. Wanti. Keluar minta uang. Ini pengaturannya Bu Ade. Oke. Kelompok 1 kalau Pak Jupri ini sendiriannya Pak Jupri. Ibu Haji anunya itu apa nah ini? Gimana Pak Jupri? Siapa yang sudah siap nih? Saya apa namanya? Merekod makan dia. Mulai Mak? Ibu Haji 15 menit presentingnya Ibu Haji bisa dikasih hilang. Yang presentasenya Bu Haji bisa di room 1. Barangkali enggak bisa Kak jadi co-host semua kalau 5 ruangan untuk mengingatkan waktu karena ini Bisa dimungkin. Ya, kita ingat saja tuh bila selesai di kolom chat ya Bu Haji sebentar. Ya, di kolom chat aja. Iya. Jadi saya merekod sekarang. Ya. Tunggu dulu Ibu Haji, kalau kelompok 1 tabe itu dihilangkan anunya. Belum keluar anunya Bu Haji. Presentasi baru. Iya. Coba beda kalau rekam layar Kak, tapi enggak kapan di. Tunggu dulu. Nah, kasih keluar dulu bajannya.
Oh, di chat di lewat WA katanya Bu Haji, kalau mau memberitahu waktu. Oh, boleh. Ibu admin ini. Tolong cek Iya. WA saya. Kita Tolong cek cek Mas tanya saja. itu Kak Atika. Apanya? Ibu admin bilang Ibu tolong cek WA-nya. Ketika. Oh, Tabe Bu tolong. Fasil, Oh tolong iya, cek WA saya. Sorry. Nggak bisa Kak kita kalau kita yang rekam layar. Nggak bisa, jelek jaringan nanti nah. Tapi coba Mak iya di Kak. Kata rekam ini. Sedang direkam kayak kita ini. Bagaimana caranya dikasih kecil ini yang dua? Siapa tahu ada yang bersiap Bapak Ibu, biar satu orang saja Ibu Ade Wahyuni jadi co-host. Nggak bisa Bu. Di ruang mana ini? Dengan semua orang. Room 3, saya lihat dulu. Tunggu dulu. Bisa kayaknya kalau aku rekam layar ketika. Sebentar saya kasih tahu Ki. Siapa ini yang saya keluar ini? Nggak ada keluar juga Ji, cuman ada aku klik. Nggak ada saya keluar ini. Itu saya mau merekam. Oh, Tidak Ibu Haji, saya cuma kalau di rekam layar Ji. Oh iya. Oh, Ibu Aji sama admin harus klik di situ tampilan dalam kotaknya supaya dia mengecil. Iya. Ibu Haji Tabe. Ibu Aji sama Ibu Fasil mungkin bisa kecilkan kotak tampilannya. Ibu Haji tampilan tak? Bisa memang. Iya. Ibu Fasil dengan Ibu admin, maaf. Cuma ini begini, kan ini bukan satu tetap kecil tampilannya, tapi tetap bersusunnya itu yang 5. Iya 4. Tetap. Iya berempat Ibu Haji. Tapi kan yang seandainya seperti layar lain, halaman lain boleh. Ini bukan halaman lain ditambah-tambah karena satu email saya pakai. Enggak Ibu Haji, yang di sini yang ada yang titik 3 di dalam opsi lain. Yang di dalam kotak Ibu Haji ada itu titik 3. Ada opsi lain Haji. Dikasih kecil. Tunggu baru coba. Jaringan minta untuk memasangkan panel. Oh, jadi saya hentikan merekam itu tidak merekam dulu nih. Tidak, bukan Ibu Haji, tetap dia ada di dalam. Cuma saya kan sudah merekod ini ke sekarang ada. Hentikan dulu ini rekamannya karena banyak bicara ini. Iya Bu Haji. Iya. Selamat siang Bu Murti. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, menjelang sore alhamdulillah, kabar hari ini alhamdulillah cukup prima. Terima kasih Bapak sudah bertanya tentang kabar saya hari ini. Ya, jadi alhamdulillah. Ini apa sebenarnya ini yang saya mau bantu hari ini Bu Murti? Begini Pak, seperti yang saya perbincangkan kemarin, saya bisik-bisik sama Bapak, ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas, yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas seperti itu Pak. Karena saya ketahui bahwa saya dalam pengelolaan kelas itu masih agak kurang Pak, begitu. Ya, jadi bagus sekali Bu Murti. Jadi sebenarnya tujuan Ibu ini dalam meningkatkan kompetensi tersebut apa? Jadi tujuan saya itu Pak, yaitu untuk menciptakan menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya Pak. Kita ketahui bahwa apalagi sekarang di kurikulum Merdeka itu pembelajarannya sudah berpihak pada murid, guru tinggal menuntun seperti itu Pak.
Ya, jadi saya pikir itu sangat luar biasa sekali, Bu. Siapa? Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Saya sudah mencoba berbagai sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Pak ya. Tetapi apa ya, belum ada yang benar-benar efektif seperti metode pembelajaran yang sudah lakukan begitu Pak. Ya, jadi selanjutnya Ibu Murti, ada tidak tantangan yang Anda hadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Iya Pak, ini sebenarnya yang menjadi kendala saya ini, yang menjadi masalah saya ini. Jadi saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang terkadang masih suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Jadi pengelolaan kelas saya itu kayaknya masih kurang, entah metode pembelajaran saya yang mau diperbaiki ataupun pengelolaan kelas saya mungkin Pak yang masih kurang efektif begitu. Ya, jadi saya bisa memahami masalah Ibu Murti, yaitu bagaimana mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Iya, begitu Pak. Jadi apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan adalah strategi atau kiat untuk bagaimana agar saya bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara ataupun suka bermain saat pembelajaran berlangsung. Karena ini terkadang kita sebagai guru merasa apa ya, kok kesepakatan kelas sudah disampaikan di awal, sudah ada sudah terpajang di dinding, tapi masih saja ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh oleh siswa ataupun murid di kelas, Pak. Ya, jadi baiklah Ibu Murti. Jadi Ibu menyebutkan bahwa membutuhkan strategi. Ya, jadi itu yang akan Ibu kembangkan. Kemudian kita akan membahas strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran sedang berlangsung. Pertama-tama kita perlu memahami, jadi penyebabnya murid itu suka berbicara, kenapa? Kemudian mereka tidak memahami materi pelajaran. Kemudian muncul lagi, apakah karena mereka bosan pada saat pembelajaran berlangsung, atau karena mereka ingin menarik perhatian, begitu mungkin Ibu Murti. Iya Pak, alhamdulillah apa yang Bapak sampaikan ini mungkin ada yang mengena, yang saya pikir mungkin mereka tidak memahami materi pembelajaran, ataukah juga mungkin dengan metode-metode pembelajaran yang saya sampaikan juga mungkin membuat mereka terkadang bosan begitu. Seperti itu Pak. Ya, kalau begitu berarti kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada murid. Juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar murid tidak bosan pada saat pembelajaran, Bu Murti. Siap Pak, insya Allah saya akan mencari solusi dengan permasalahan yang saya hadapi dengan pengelolaan kelas, kurangnya pengelolaan kelas di diri saya. Insya Allah Pak, saya akan mencobanya. Ya, jadi memang perlu memberikan penguatan positif kepada murid yang suka berbicara. Kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada murid
yang hanya diam mendengarkan pembelajaran yang sedang Ibu Murti sampaikan. Dan saya pikir juga Ibu Murti sudah memunculkan strategi pembelajaran. Mungkin itu bisa menjadi salah satu alasan untuk peningkatan manajemen kelas, Bu Murti. Iya Pak, sungguh apa namanya, sungguh luar biasa nih percakapan kita siang menjelang sore ini Pak. Karena apa namanya, insya Allah kedepannya memang di pikiran saya itu apa ya kira-kira solusinya dengan pengelolaan kelas yang apa permasalahan kelas yang saya hadapi dengan mengelola kelas yang masih kurang begitu. Dengan apa namanya, dengan saran, dengan masukan yang apa namanya, saya akan mencari solusinya dengan memberikan apa namanya, yang seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu memberikan pujian ataupun penghargaan kepada siswa yang diam dengan mendengarkan pembelajaran agar apa ya, agar mungkin siswa yang lain yang suka berbicara bisa lebih tertarik. Oh ternyata kalau misalnya kita diam mendapat pujian ataupun mendapat reward ataupun mendapat hadiah seperti itu Pak. Ya. Jadi baiklah Ibu Murti karena saya pikir itu adalah sebuah gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan. Baiklah, jadi saya rasa kita sudah selesai untuk percakapan kita hari ini. Jadi silahkan diimplementasikan strategi dan nanti bisa memberitahu saya hasilnya seperti apa pada implementasi strategi yang Ibu lakukan di kelas. Insya Allah Pak. Jadi terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbagi apa namanya, berbagi sharing pengalaman, sharing pendapat. Insya Allah apa yang Bapak berikan hari ini, penjelasan yang secara runtut begitu, insya Allah saya akan melakukannya ke depannya Pak. Ya, jadi terima kasih kembali untuk Ibu Murti. Ya, jadi saya pikir cukup untuk ini, jadi kita langsung berganti peran Bu ya. Siap Pak. Oke, bisa dimulai mungkin Bu Murti. Jadi sekarang saya menjadi coach dan kita menjadi coachnya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Murti. Bagaimana kabarnya Pak sore ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat dan dalam kondisi yang prima. Dengar-dengar ada yang Bapak mau sampaikan dan ceritakan, apa itu Pak? Iya, jadi betul sekali nih Bu. Ini sebenarnya terkait proses pembelajaran di sekolah. Ya. Di mana penyampaian materi pembelajaran itu biasanya masih menggunakan metode ceramah. Ya. Padahal kan perkembangan zaman itu semakin canggih. Ya. Yang seharusnya bagaimana ini kita bisa menjadikan pembelajaran di kelas itu lebih bervariatif, seperti itu mungkin Bu. Baik Pak Lukman, saya bisa tarik kesimpulan bahwa permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran yang kurang bervariasi ya? Ya betul sekali Bu.
baik dari segi media ataupun model pembelajaran itu masih menggunakan model lama, Bu. Jadi kira-kira Pak Lukman dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan kira-kira? Ya, jadi dari percakapan hari ini, Bu, saya menginginkan adanya perubahan khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Ibu. Oh baik, baik Pak Lukman. Jadi artinya di sini yang Bapak harapkan itu ada perubahan ya? Jadi kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin ingin lihat atau ingin dapatkan kira-kira nanti? Ya, jadi begini Bu, saya ingin bagaimana adanya perubahan meskipun itu secara perlahan atau bertahap, misalnya dalam hal penyampaian metode, kemudian media pembelajaran, bagaimana itu semua bisa lebih bervariatif. Contohnya mungkin Bu, bagaimana menggunakan slide presentase atau menggunakan PowerPoint, mungkin seperti itu Bu. Oh bagus sekali nih Pak Lukman. Jadi mungkin untuk mentoring nantinya mungkin Bapak Lukman akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin bisa Bapak terapkan nantinya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya cuma akan mencoba mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan workshop yang mungkin tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran itu menggunakan media-media yang bervariatif, dan ini mungkin bisa dalam bentuk di komunitas belajar mungkin bisa. Oh, jadi artinya ini Bapak ingin merencanakan tentang mentoring ataupun pendampingan ataupun pelatihan workshop. Nah, kira-kira dari ketiga yang penyampaian Bapak tadi seperti mentoring, pendampingan ataupun pelatihan workshop, kira-kira yang mana yang lebih nyaman atau lebih cepat terlaksana? Yang mana kira-kira Pak dari tiga item tadi? Ya. Jadi kalau yang tiga kemudian ditanya yang mana paling cepat untuk terlaksana, mungkin mentoring Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu mungkin persiapan yang matang, perlu juga waktu, kemudian mungkin menggunakan biaya, kemudian narasumber juga yang berkompeten dalam dalam pembahasan ini. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman saya lakukan adalah mentoring, Bu Murti. Oke, mentoring ya Pak ya. Jadi artinya kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak dapat memerlukan dukungan ataupun support dari siapa dan bagaimana kira-kira Pak? Dari siapa Bapak dapat support dan bagaimana kira-kira ke depan kegiatannya? Jadi sebenarnya Ibu mungkin saya akan meminta bantuan dengan rekan sejawat di sekolah, atau memang memanggil orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang itu atau dalam bidang IT. Karena dengan menggunakan pembelajaran sudah bervariatif, itu ada ide dan juga saya akan minta bantuan ya dari
kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang lain, Bu. Oke, bagus sekali nih Pak Luman. Apa namanya kolaborasinya nantinya. Jadi berarti Bapak ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah maupun orang yang berkompeten di bidangnya begitu. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan atau merealisasikan mentoringnya? Ya, jadi insya Allah Bu, mungkin secepatnya. Dan saya akan coba berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak, dari percakapan kita hari ini artinya saya mendapatkan gambaran bagaimana Bapak caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah. Oke Pak, alhamdulillah ya sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu kabarnya Pak ya setelah melakukan mentoring. Cukup sampai di sini Pak ya. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring ataupun berkolaborasi dengan teman-teman ataupun kepala sekolah ataupun dengan tim-tim yang berkompeten dalam skill tentang yang Bapak pengen begitu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi terima kasih banyak Bu Murti sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah ataupun curhatan begitu. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Pak. Mungkin lain waktu, lain kesempatan kalau ada yang ingin Bapak bincangkan atau ada yang Bapak ingin ceritakan, bisa langsung berkomunikasi dengan saya, bisa seperti itu. Semoga kedepannya kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Murti. Adik. Alami. Tunggu dulu kagak pakai diulangi dan begitu tunjuk lagi. Ibu Haji. Kau tunggu bedek coba kak yang lain yang di kak download ki. Error semua ya kak. The file individually. Oh, pasti jika kapan bisa download ki apa Ji? Tapi di drive tak? Tapi ada nih Bu Fasil ya? BBGP Sulsel. Oh, tidak tahu. Fasil 007. Kayak mirip kira di Ibu. Tanya coba aja. Tidak si Baji. Bagaimana sudah selesai Bu? Ibu Haji, Sudah selesai? Sudah selesai Bu Haji, tapi Sudah selesai Bu Agustika? Iya Bu, cuman enggak bisa. Bagaimana caranya? Bisa diundang teman yang di luar room. Tidak Bu, begini. Ibu Haji, jangan dulu Ibu Haji. Ku coba ku download Ibu Haji tidak bisa. Apakah kita yang harus download ki? Termute Bu Haji. Termute. Termute Ibu Haji. Termute tabe.
Tidak ada suaranya Ibu Haji. Termute Bu Haji, nggak kedengaran Sarata. Nggak ada suaranya Bu Haji. Room 1 Ibu Haji tabe. Au. Coba sekali Pak Lukman masuk tonge. Disuruh minta kapan sama Ibu Haji? Ya masuk semua. Bu Haji. Tunggu dulu bertanya Kak Dika anu. Selamat. Pak Lukman, siapa yang merekam bisa lagi di room tak? Siapa yang Pak Lukman sayangku. Siapa yang download nanti tanunya hasil Ibu Pasil atau kita? Pak Lukman, Kenapa nggak bisa saya? Hah? Iya. Pak Lukman sudah minta tadi Pak Lukman sudah minta apa namanya tes. Nah, Bisa. buka. Iya. Kenapa saya nggak bisa dari Ibu Ade? Berarti mengulang kayak gitu kalau memang tidak bisa. Itu aku bilang cepat sekali masuk dong di roomku. Iya, kenapa ndak dulu tadi? Dia masih coba tanya dulu sama Bu Pasil, coba tanya sama Bu Pasil siapa tahu ada solusinya. Bertanya terus mainnya sama Ibu Pasil tapi termute bicara tapi termute. Ada lain dia temani. Itu Bu Hasni coba tanya Bu Hasni coba. Kenapa Ki? Bu Ade. Bisa download itu video yang tadi kita ambil? Siapa yang record? Video yang mana itu? Yang di record tadi. Siapa yang merecord? Tidak, Ibu Haji katanya ada di drive-nya. Makanya saya juga pertanyakan itu tadi. Makanya saya pertanyakan yang tadi sama Ibu Haji. Katanya Coba ada di drive-nya Ibu Haji. Tabe Bapak Ibu mengenai hasil rekod tadi semua berada di drive Pasil. Jadi nanti setelah ada terdownload, karena itu memakan waktu, mungkin bisa sebentar malam karena tidak terlalu lama, baru bisa ada, baru kita dikirimkan. Setelah itu, kalau memang di LMS bukan di link dari YouTube dia minta, bisa langsung. Tapi kadar di YouTube, kita masukkan dulu di YouTube kita, baru ambil linknya dari YouTube. Itu pun di-download itu menggunakan waktu lagi beberapa jam. Yeah. Bagaimana, sudah masuk semua? Semoga berhasil Ibu Haji. Masih ada Pak Upi sama Miss, belum? Oh iya, siap. Panjang pembahasannya itu kalau Pak Upi sama Ibu Miss. Kompak. Yeah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kapan bahas? Ibu Murti. Pak Upi sama siapa yang belum masuk? Ibu Ade seriusnya di sini. Ibu Ade. Ibu Ade. Ibu Ros. Panik itu Bu Ade. Ibu Ade sudah ada standby. Panik lah. Tidak pernah minggat. Bu Anti, maka laki ada ke kumis. Ada sayang. Pak Lukman itu biasa banyak di situ makanannya di depannya. Tapi tidak nak buka kian kameranya. Baik, Bapak Ibu kita lanjut karena waktu kita terbatas. Saya merekod dulu ya. Siap Bu Haji. Merekod. Saya screen dulu. Jangan tuh Kianu katanya. Berikin dulu ya. Lagi main pulne sini. Laku isap semua Ki. Bapak Ibu kembali seperti di sesi 2, di sesi 1. Tetap ada ini refleksi diri latihan coaching. Nama CGP refleksi
tuliskan hasil refleksi Anda, refleksi diri latihan coaching, lembar refleksi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sama yang seperti tadi, seperti di sesi 1 hasilnya, atau ada yang berbeda? Kalau ada yang berbeda, satu orang dong. Sama tadi ini. Bagaimana? Sama refleksinya tadi yang Oh sama, oke. Iya. Cuman lebih sekarang tadi Bu Haji. Tolong diperhatikan penilaian di LMS seperti ini. Silahkan berikan penilaian terhadap ini hasil yang dimaksud, diminta untuk memberikan penilaian hasil coaching dengan model Tirta yang telah dilakukan oleh CGP. Mendengarkan dengan aktif, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, membedakan coach, ya, ketetapan waktu. Jadi ketepatan waktunya itu dikirim sebelum due date-nya Bapak Ibu ya. Iya, siap Ibu Haji. Jadi tetap kita berpedoman kepada rubrik penilaian. Karena saya juga begitu, setiap saya memeriksa hasil kerja Bapak Ibu, tetap saya melihat rubriknya apakah sudah pas ya, tapi rata-rata pas Bapak Ibu. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu itu orang luar biasa. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir, refleksi kegiatan sesi ruang kolaborasi 2. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan? Jadi ini saya minta satu-satu untuk menyampaikan refleksinya. Apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding pada saat latihan coaching? Kan kemarin itu di sesi 1 itu dianggap latihan. Ya, sekarang Ibu Ade Wahyuni sudah mengangkat tangan, silakan disusul sebentar Pak Lukman, Pak Ibu Hasniati, Pak Lukman, ya. Sekarang Ibu Ade, silakan Ibu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada refleksi kali ini keterampilan coaching dari yang kemarin latihan sama yang hari ini, yang saya rasakan itu ada peningkatan. Jadi yang tadinya, karena yang tadinya kita baru merancang-merancang, terus kita latihan, yang awalnya pertanyaan-pertanyaannya belum berbobot, belum yang formal, tidak terlalu santai. Nah, karena kita latihan-latihan, alhamdulillah tadi kita kita praktekkan lagi, dan alhamdulillah itu alhamdulillah lancar, santai, dan tentunya tidak kaku seperti yang pada saat awal latihan. Karena adanya latihan-latihan, jadi sudah sangat santai juga dan tidak kaku. Mungkin itu saja Ibu Haji. Terima kasih. Termute Bu Haji, tabe. Terima kasih Bu Ade telah menyampaikan refleksinya bahwa kegiatan coaching yang dilakukan pada saat latihan dengan yang saat ini yang dipraktekkan sudah ada peningkatan luar biasa, ya. Mungkin awalnya masih ragu-ragu, mungkin pertanyaannya di awalnya katanya belum terlalu berbobot, ini sudah berbobot, luar biasa. Terima kasih Bu. Selanjutnya, Ibu mana antriannya? Saya Bu. Ibu Rosmiati ya. Silakan Ibu Ros, baru Ibu Hardianti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi hal apakah atau keterampilan dari coaching Bapak Ibu yang dibandingkan dengan sesi latihan? Jadi yang saya rasakan ini, alhamdulillah sudah ada peningkatan, mulai dari pengambilan atau
pertanyaan-pertanyaannya Pak, pertanyaannya Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin waktu latihan ini agak bagaimana, belum bisa belum berbobot ya seperti yang Ibu Ade katakan tadi. Tapi alhamdulillah saat coaching tadi alhamdulillah sudah luar biasa. Terus diksi atau pemilihan katanya ya. Jadi di sini alhamdulillah sudah bahasanya lebih baku dari yang sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya kita menggunakan bahasa sesuai dengan daerah tapi alhamdulillah tadi dari segi latihan tadi alhamdulillah sudah sedikit bisa teratasi lah, maksudnya sedikit bisa meningkat lah dari segi bahasanya, sudah bisa logak-logak Bu tadi. Ya itu. Kemudian selanjutnya Darjo tadi yang mungkin awalnya waktu latihan masih sedikit agak gugup kitanya, saya antara coach dengan coachinya masih sangat mungkin malu-malu dalam menyampaikan permasalahan, tapi alhamdulillah tadi kita sudah luwes dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan. Ya, saya kira demikian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa daripada refleksi Ibu Ros, Miss, ya. Dari awalnya katanya pertanyaannya belum berbobot, sekarang sudah luar biasa. Dan begitupun pemilihan kata pada awal latihan mungkin masih menggunakan bahasa daerah terselip-selip. Sekarang sudah bisa berlogat-logat, artinya sudah menghampiri EYD ya. Bagaimana Miss? EYD, ejaan yang disempurnakan. Ya. Dan begitupun perasaannya masih agak gugup, luar biasa. Sekarang sudah luwes ya. Terima kasih Miss. Ya, selanjutnya Ibu Hardianti, silakan Ibu Hardianti. Ya, baik Ibu, sedikit saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Ade Wahyuni, Ibu Nis ya, sama seperti apa yang saya alami. Jadi di sini ada peningkatan sangat baik ya Bu ya, dibanding dengan latihan-latihan kita kemarin di tahap 1 itu. Jadi alhamdulillah dengan latihan kemarin itu hari ini kita dapat menampilkan praktik coaching jauh lebih baik Ibu. Dan dari pertanyaan-pertanyaan memberikan pertanyaan berbobot, jadi kita lebih luas ya Ibu ya, dalam artian lebih bagus yang sekarang dibanding kemarin, peningkatannya yang sangat luar biasa yang saya rasakan secara pribadi, dengan mengalirkan pertanyaan dengan yang diberikan oleh coach, kami dapat menjawabnya mengikuti sesuai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach tanpa rasa canggung, rasa deg-degan seperti itu Ibu. Jadi menurut saya teknik coaching ini sangat membantu kami dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri kami. Seperti itu Bu. Luar biasa Ibu Hardianti. Jadi menurut Ibu Hardianti mau sama semua yang ingin disampaikan oleh Ibu Ros, Ibu Ade tentang bagaimana itu awal kalau kita latihan dan setelah yang semestinya Ibu Hardianti ya, apa yang menyebabkan orang lancar itu pasti latihan. Apa yang menyebabkan orang berani tampil di depan umum adalah latihan. Jadi saya kira Bapak Ibu lebih untuk mempermantap kegiatan coaching kita, sering-seringlah berlatih biar sesama CGP juga awal-awal ini ya kita saling menelpon saling bagaimanakah kan sekarang gampang pakai video call saja untuk berdua bisa ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu Hardianti telah menyampaikan hasil refleksinya untuk modul 2.3 di sesi kedua. Baik Ibu Sumarni, silakan Ibu Sumarni. Baik Bu, mungkin sama ya antara Ibu Ade, Ibu Nis, Ibu Ante, di mana awalnya kita masih canggung, terus ada perasaan selalu mau ketawa saat berhadapan dengan teman kita berbicara. Tapi setelah kita latihan dan masuk di sesi tadi,
perasaan yang sering mau ketawa, yang mau main-main itu tadi itu sudah tidak ada Ibu. Sudah kita seperti serius bertanya dan serius juga menjawab. Jadi kayaknya itu alur cerita itu tertata rapi sampai selesai Ibu. Mungkin jawaban itu dari saya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Guru telah menyampaikan hasil refleksinya. Baiklah Bapak Ibu, saya berterima kasih sekali atas penyampaian refleksinya, yaitu intinya adalah awal latihan masih gugup, setelah tampil luar biasa. Begitu Ibu Sumarnia. Jadi masih ada refleksi untuk model kepentingan kepala sekolah ini Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah bisa 2 orang, 1 menjadi kepala sekolah, cara untuk menjadi potensi seluruh warga yang berkualitas, satuan pendidikan meningkat, dan bisa Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda? Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat, ya? Jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Satu saja untuk refleksi yang pertama dan yang kedua. Tapi satu semua ini tertulis Bapak Ibu ya, saya perbaiki dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu Murti, silakan Ibu Murti. Mau jadi kepala sekolah atau pengawas Ibu Murti? Kepala sekolah mau dulu Bu Haji. Oh, silakan. Luar biasa. Silakan Bu. Terima kasih Bu Haji. Saya akan menjawab yang pertama. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Kita ketahui bahwa kepala sekolah adalah merupakan pimpinan atau stakeholder tertinggi di sekolah. Jadi yang saya akan lakukan untuk meningkatkan satuan pendidikan yaitu yang pertama membangun tim kerja yang solid, yang kedua meningkatkan kompetensi guru dengan adanya pelatihan-pelatihan ataupun workshop. Lalu yang ketiga melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala. Yang keempat, dapat menggunakan teknologi dalam pembelajaran, baik dalam penggunaan media pembelajaran seperti itu, maupun metode dan strateginya. Lalu yang kelima yaitu membangun hubungan yang erat dengan orang tua serta masyarakat, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan juga sebagai kepala sekolah kita dapat melibatkan siswa dalam mengambil keputusan. Lalu kita juga dapat membangun, saya juga dapat membangun budaya positif sekolah, membangun budaya sekolah yang positif. Lalu kepala sekolah juga dapat memonitor kemajuan serta merayakan prestasi. Jika begini Bu Haji, kalau misalnya di dalam satuan sekolah, kepala sekolah atau stakeholdernya berkolaborasi dengan rekan guru atau seluruh stakeholder di sekolah, insya Allah peningkatan mutu pendidikan ataupun mutu pembelajaran di sekolah tersebut insya Allah akan meningkat kalau ada kerjasama dan kolaborasi. Demikian Bu Haji. Wah, terima kasih luar biasa Ibu. Ibu telah menguasai ini memang teorinya ya, tinggal mau dipraktekkan insya Allah. Karena memang calon kepala sekolah.
Sekarang Ya, kepala Amin, sekolah amin. dalam setelah pengawas pelatihan orang kamu, mulai dari warga sekolah, Ibu ada stakeholder pengawas. di luar, Saya mau wah, jadi sudah pengawas tidak deh. ada Saya lagi. mau jadi Ya, pengawas. Ibu Agustika sekarang mau jadi pengawas. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita sudah Bagus kan mendengarkan pengawas, tadi Bu. penjelasan Bukan dari pengawas, Kata Saya jadi jadi ratu. pengawas saja deh, jangan kepala cita sekolah lah. daripada Ibu Murti ya tentang bukan bagaimana pengawas Bu jika Haji. menjadi kepala sekolah. Saya Jadi mau apa jadi kita? pengawas. Jadi, saya mau kepala sekolah dulu Bu Haji. Saya mau Saya mau jadi bertahap dulu. pengawas. Pengawas saja, tidak mau jadi kepala sekolah. Jangan langsung lompat Nanti Bu untuk Haji. refleksinya Saya- pengawas mau karena lewat lewat itu atau Aduh. Nyangkut Oh, banget untuk refleks. kepala sekolah Ji Bu Haji. Aduh. buatnya nanti mau jadi Mau apa? jadi guru saja Bu Haji. Untuk sekarang refleksinya. Mau jadi guru saja Bu Haji. Tunggu Bu Haji. ya Allah. Refleksinya saja Bu. Jika Ya. seandainya mau merefleksikan Bu Agustika, Bu Agustika. jika Anda menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah, jadi pengawas Ibu Haji. Sekolah. Ya, yang mau jadi Semuanya pengawas dulu, silahkan. orang Yang mau mau jadi jadi pengawas pengawas. silahkan. Adanya menjadi kepala sekolah dulu, tidak ditahu itu Oke. manis-manisnya itu Jadi saya kalau coba, tidak jadi saya kepala coba. sekolah. Pahit manisnya ada di kepala sekolah. Kalau pengawas itu ya Ya, betul. hanya mendampingi kepala sekolah, betul. Ya, Yang pengawas. paling dirasakan pahit manisnya itu kalau jadi Ya, kepala sekolah Bapak Ibu ya, mulai dari Pak Lukman ini gelombang-gelombangnya apa teman, Bu Haji? mulai siswa, Yes. orang Saya coba tua, stakeholder. Ya, Pak Lukman Beng sama Pak Haji. Jupri. Tapi Bu Haji. Saya coba menjawab Saya Bu Haji. mau. Saya coba Pak menjawab. Lukman ini bisa Saya, menjawab Bu Bu Haji. Haji. Pak Lukman yang pengawas sekolah. Saya Bu Haji mencoba menjawab. Saya juga Saya Bu Haji. Oke, Ibu Tika mau menjawab. Tika. Ibu Tika dulu tadi, Ibu Tika dulu. tadi. Yang Kenapa Saya Ibu mau Tika? jadi pengawas. Ibu Tika, Ya, bagus. Tika, tapi jadi pengawas Bu, jangan jadi kepala sekolah. Sudah bahas semua Ibu kalau Murti begitu tadi, Ibu tidak ada Haji. lagi yang bisa. Kalau dikatakan sudah menjalin hubungan erat kolaborasi antara warga sekolah stakeholder sudah Siap. Saya luar biasa itu. Ya. mengambil alih Jadi ayo menjadi sekarang Ibu Agustika pengawas. refleksi dulu untuk jadi pengawas. Oke. Jadi Karena ini pengawas keterampilan coaching. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, saya akan menjawab wabarakatuh. refleksi yang kedua. Jika Anda sebagai pengawas, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga? Seluruh warga sekolah ya? Apakah di situ pertanyaannya tadi? Sekolah meningkat. Ya. Maksimalkan Jadi program. saya coba menjawab sebagai pengawas sekolah. Jadi sebagai pengawas sekolah peran saya membantu menggali dan memaksimalkan potensi seluruh warga sekolah dengan memberikan arahan, bimbingan dan evaluasi yang tepat guna meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Adapun yang langkah-langkah yang bisa diambil yaitu melakukan observasi dan evaluasi menyeluruh, misalkan seperti observasi proses, kemudian menganalisis lingkungan sekolah, kemudian yang kedua memberikan bimbingan profesional untuk kepala sekolah. Misalkan seperti melakukan workshop dan pelatihan berbasis kebutuhan mungkin, bisa juga membantu pengembangan kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian langkah berikutnya yang bisa saya ambil, mendorong kolaborasi dan pengembangan inovasi pendidikan. Misalkan membangun komunikasi belajar antar sekolah di tingkat gugus mungkin. Kemudian mendorong inovasi dalam pembelajaran melalui kepala sekolah, kemudian monitoring penerapan budaya belajar inklusif. Kemudian bisa juga kita mengoptimalkan sumber daya dan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian membangun sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Kemudian langkah berikutnya juga bisa memberikan dukungan pada pengembangan budaya yang ada di sekolah binaan. Kemudian juga kita dapat mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat
Kemudian langkah berikutnya bisa membina kemandirian kepala sekolah. Juga bisa melibatkan guru, di mana mendorong inisiatif memberikan kepercayaan kepada kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide mereka dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah. Jadi dengan langkah-langkah di atas, peran saya sebagai pengawas adalah menciptakan sistem pendidikan yang lebih kuat, berbasis kolaborasi dan pengembangan potensi setiap individu di lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Wah, Mantap, minta mi besok kulanti, minta besok kulanti. luar biasa lanti maki besok. Jadi bersama maki lanti besok Ibu Murti dengan Ibu Agustika Bapak Ibu ya. Karena luar biasa kolaborasinya ini, kalau sudah baku dapat ini Bu Agustika dengan Ibu Murti, sudah tidak bisa lagi diragukan pendidikan anak-anak kita ke depan. Ya luar Nanti biasa. saya Bagaimana Pak Lukman, setuju? nanti saya satukan satu lokasi, Ibu. Oh, satu kami. Saya Dan atur guru-gurunya mereka. berkumpul semua angkatan 7 Bapak Ibu. Bagaimana itu? Iya, tapi kalau saya Ibu Kadis. Amin, amin. Luar biasa semua cita-cita itu. Iya, Japailah betul-betul. cita-citamu. Bisa. Tidak ada yang bisa. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Bagaimana Bapak Ibu, sudah 2 jam kita ini. Jadi Saya saya jadi kami. Saya khawatir. pengawas nanti. Ibu kepala sekolah tahu mau cerita. Jadi Bu. langsung saya pengawas nanti. Tadi karena ditutup rekornya sama kelompok 1 ini, jadi tidak bisa masuk laporanku itu. Jadi saya ini Saya nanti jadi kami. Makanya saya tambah ini Bapak langsung Ibu jadi ya. pengawas saja. Ya, dilantik nih. Luar biasa. Ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau memang itu apa yang kita sampaikan tadi, baik itu Bu Murti dan Bu Agustika, insya Allah pendidikan ke depan tidak akan diragukan lagi. Kenapa? Masya Karena kalau Allah. kolaborasi kepala sekolah dan pengawas sudah tidak dipertanyakan lagi. Bagaimana mereka sudah belajar mulai dari pagi sampai sore malam. Bagaimana? Kalau sudah diterapkan, Moga jadi saya kepala sekolah begitu. luar biasa. Master saja. Ibu Sumarni, nanti kita pertemuan berikutnya baru refleksi Ibu Jadi Sumarni. guru mungkin dulu, Tapi Ibu ini Sumarni. tetap Saya kita bisa belum refleksi, ya, tetap berefleksi semua. Tapi kirim di mana ya? Mungkin tambahan. Bisa lewat WA ya, bisa. Kita bikinkan saja, satukan di situ, baru disatukan semua refleksi kita ini tentang refleksi kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Kita filenya saja di Word, baru kirimkan saya ya Bapak Ibu ya. Karena waktu kita terbatas, kita juga belum sholat. Terakhir kita foto-foto. Nah, foto-foto sebentar, tapi ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Tahapan belajar selanjutnya, hasil rekaman diunggah ke YouTube. Aku ke YouTube Bapak Ibu ya, akun Anda dengan setting dan diberi nama contoh, nama lengkap CGP Angkatan Sekolah Asal. Jadi contohnya seperti Serli Puspitawati CGP Angkatan 1 SMA ASI. Jadi seperti kita, nama CGP-nya Ibu Agustika Angkatan ke-11 Sekolah Asal SD Negeri sekian-sekian Bapak Ibu ya. Jadi kita sebentar ada yang ingin saya sampaikan ya. Terus apalagi saya kira ini yang terakhir layarnya Bapak Ibu, kita sesi foto-foto dulu. Sebelum kita foto-foto, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan ucapan mohon maaf dan sebesar-besarnya segala kekurangan saya membersamai Bapak Ibu ya. Semoga di lain waktu tetap kita sehat-sehat dan bertemu kembali di modul 3.1 Bapak Ibu ya, tapi tetap kita ini elaborasi pemahaman bersama Ibu instruktur nantinya. Kita lihat jadwalnya karena biasanya berubah 1 hari perbedaan daripada yang ada di jadwal. Olehnya itu kita tetap menunggu jadwal yang disampaikan. Kalau dulu yang dulu itu yang 2.2 itu Bapak 2.2 itu teman saya itu
instrukturnya. Yang jelek jaringannya itu hari. Yang Sampai malam. orang bulu Yang kumbang Bu Haji. Yang sampai malam. Iya, jelek jalan jaringannya mungkin di kampung itu. Semestinya Yang nak suka Ibu Ros caranya menyampaikan. Nak suka gitu Ibu Ros cara menyampaikan. Luar biasa itu Bu Haji caranya tua. Bagus caranya bawa Sampai materi. bunyi masjid. Bagus caranya Bu Haji. Cuma jaringannya jelek. Saya tidak sempat mengikuti secara utuh itu. Mudah dipahami. Akhirnya Mudah dipahami, tapi itu kebetulan saya ada dipanggil sama Ibu Bupati ke lapangan. Saya buka, jadi pada saat terakhir saya sudah tidak ada di tempat. Jadi saya mohon maaf itu. Iya. Jadi Bapak Ibu cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, nunul kami mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.